Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Budi ditemani oleh Kakak Erwin di sini. Kita akan masuk dalam persiapan ibadah online kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik yang ada di rumah maupun di mana saja berada, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri kita untuk memasuk dalam ibadah. Kita memuji Tuhan dari PKJ 281. PKJ 281. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Baik adik-adik, kita mempersiapkan diri kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih tuntunan serta penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh merasakan nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah dan di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, saat ini kami boleh berkumpul bersama keluarga kami untuk memasuki ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang ada di rumah silakan duduk kembali. Ya baik adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan yang dimana akan disampaikan oleh Kakak Ida, kita akan mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik yang kekasih, tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga,
pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih senantiasa memberkati akan kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat menjadi pendengar yang baik dan kami dapat memberlakukan firman-Mu itu dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang akan meletakkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati sehingga hamba-Mu hanya dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami pada pagi hari ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang dan mengucap syukur. Amin. Ya, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Oleh Lembaga Alkitab diberikan judul Daud dan Yonatan. Firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan mau memberlakukan firman itu dalam sepanjang hidup dan kehidupan kita. Amin. Iya, adik-adik yang kekasih, shalom, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Ya, tentu semua dalam keadaan yang baik, tentu semua dalam keadaan yang sehat. Ya, puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih dapat bersama-sama beribadah, meskipun ibadah kita masih kita laksanakan secara online atau kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Tetapi pasti masih ada sukacita kan? Iya. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama dari kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, di situ diberikan satu judul, yaitu Sahabat Suka Memberi. Kakak ulangi, tema kita pada minggu pagi ini diberikan satu judul, yaitu Sahabat Suka Memberi. Kakak ingin mengawali perenungan pagi hari ini dengan satu ilustrasi. Ya, ceritanya begini. Ada seorang nenek yang mempunyai kerinduan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan basar baju bekas yang dilaksanakan oleh gereja di mana sang nenek ini bergereja. Sang nenek ini punya kerinduan untuk mau juga menyumbangkan baju bekas miliknya. Tentunya baju bekas yang masih layak pakai. Sesampainya nenek di rumah setelah dia pulang dari gereja,
Sang nenek ini membuka-buka lemari, kemudian dia mencari-cari kira-kira baju mana yang nantinya cocok atau layak untuk dia sumbangkan dalam kegiatan basar yang dilaksanakan oleh gerejanya. Sang nenek ini mencari-cari bajunya, membuka lemarinya, dan akhirnya sang nenek ini menemukan satu baju hangat. Baju hangat ini dulunya merupakan baju hangat kesayangan sang nenek. Di samping modelnya yang bagus, kainnya yang halus, pokoknya baju hangat ini baju hangat kesukaan sang nenek. Tetapi karena saat ini sang nenek sudah tidak cukup, akhirnya dia berniat untuk menyumbangkan baju hangatnya itu. Nah, setelah dia ambil baju hangat itu dari dalam lemari, dia melipat dan memasukkan dalam dos. Tiba-tiba sang nenek melihat bahwa kancing baju saya, kancing baju ini bagus, masih bagus sekali. Lebih baik saya ambil saja baju itu, saya lepaskan kancing-kancingnya. Toh nanti orang yang pakai itu, atau toh nanti orang yang dapatkan baju saya itu, mungkin dia sendiri yang akan memberikan kancing. Pasti dia membutuhkan kancing, dia akan memasangkan kancing tersendiri. Nah, begitu menurut pemikiran nenek. Karena dia merasa bahwa sayang kalau dia mau sumbangkan juga kancing baju itu, padahal karena kancing baju itu sangat bagus menurut nenek. Akhirnya sang nenek melepaskan kancing baju yang menurutnya sangat bagus itu. Dia mulai melepaskan satu persatu hingga selesai dia mencopot atau mencabut semua kancing bajunya. Nah, adik-adik, setelah sang nenek melepaskan semua kancing bajunya, sang nenek ini tertidur karena mungkin kecapean sudah melepaskan satu-satu kancing baju hangatnya itu. Nah, dalam tidurnya sang nenek ini bermimpi. Sang nenek ini mimpi Tuhan Yesus ternyata yang pakai baju hangat yang dia sudah lepaskan kancingnya itu. Dari kejauhan sang nenek lihat, ternyata baju hangat itu kelihatan jelek dipakai orang, kelihatan jelek dipakai Tuhan. Karena apa? Karena baju hangat itu sudah tidak memiliki kancing lagi. Semua sudah diambili sama nenek tadi. Akhirnya sang nenek ini pun terbangun. Dia sadar bahwa rupanya kalau kancing baju atau baju hangat yang sudah tidak ada kancingnya ini dipakai sama orang, rupanya kelihatan jelek, tidak seperti yang dibayangkan oleh nenek, karena menurut nenek baju itu sangat bagus. Akhirnya sang nenek ini sadar bahwa apa yang dilakukan, mengambil atau melepaskan kancing baju dari baju hangatnya itu ternyata salah. Ternyata baju yang tadinya bagus menurut nenek menjadi jelek kelihatan karena sudah tidak memiliki kancing lagi. Dan tentunya nantinya orang yang memakai baju itu belum tentu sanggup untuk membeli kancing atau memasangkan kancing yang cocok untuk baju itu. Akhirnya nenek ini pun sadar dan dia mulai memasak kembali satu persatu kancing bajunya. Nah, adik-adik yang kekasih, dari cerita tadi atau dari ilustrasi yang kita sudah dengar tadi, itu mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya di dalam kita memberi itu harus kita beri dengan rasa ketulusan. Kita harus memberi dengan tulus, tidak seperti apa yang dilakukan oleh nenek tadi. Memang nenek tadi mempunyai kerinduan untuk ikut menyumbangkan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan basar itu. Tetapi apa yang dilakukan nenek ini sepertinya tidak tulus, karena dia masih memikirkan bahwa biar nih orang lain yang pasangkan kancing sendiri. Dia memutuskan untuk mengambil kancing-kancing bajunya, baju hangatnya ini yang menurutnya masih bagus. Tentu ini bukan perbuatan yang patut kita contoh atau patut kita tiru ya adik-adik.
Nah, dalam pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama tadi, di situ menceritakan tentang dua orang atau yang orang bersahabat. Di situ ada Yonatan dan Daud. Nah, tentunya persahabatan yang dilakukan oleh Daud ini adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih. Bahkan Yonatan ini mengikat satu perjanjian kepada Daud bahwa ia akan mengasihi Daud sama seperti Yonatan mengasihi dirinya sendiri. Yonatan di sini tidak segan-segan untuk memberikan sesuatu atau untuk memberikan apa yang ia punya kepada Daud. Karena saking sayangnya Yonatan kepada Daud, saking dia mengasihi Daud, sehingga apa yang menjadi miliknya, apa yang menjadi kepunyaannya, meskipun itu berharga, dia berikan kepada Daud. Yonatan tahu bahwa sebagai anak gembala, tentunya Daud tidak memiliki benda-benda atau tidak memiliki barang-barang berharga seperti apa yang dia punya, karena Yonatan ini anak seorang raja. Yonatan tahu betul apa yang dibutuhkan oleh Daud sebagai kepala prajurit. Nah, di sini dalam pembacaan kita, khususnya dalam ayat yang keempat tadi, di situ Yonatan memberikan jubah yang dipakainya. Yonatan memberikan kepada Daud juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Di situ semua diberikan oleh Yonatan kepada Daud, karena saking sayangnya dia mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, adik-adik yang kekasih, tentunya Tuhan juga mau agar kita menjadi anak-anak yang murah hati. Murah hati dan mau memberi kepada sesama kita, apalagi kepada sahabat-sahabat kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35, di situ dikatakan bahwa lebih berharga memberi daripada menerima. Kakak ulangi, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, adik-adik ada yang tahu apa artinya itu? Lebih berharga memberi daripada menerima? Adik-adik ada yang tahu di rumah? Iya. Dikatakan bahwa memberi itu lebih berharga daripada menerima, karena di dalam kita memberi tentunya ada kepuasan tersendiri di dalam hati kita, karena kita sudah menolong orang lain. Ada rasa puas, ada rasa senang di dalam kita memberi, karena kita sudah menolong orang yang membutuhkan. Tetapi dalam kita menerima, tentunya kitalah yang ditolong atau kitalah yang dibantu. Nah, karena itu dikatakan lebih berharga memberi daripada menerima. Nah, adik-adik yang kekasih, tentunya hal memberi ini dalam pembacaan kita atau perenungan kita pagi hari ini tentunya bukan hanya soal benda atau materi, tetapi dalam hal memberi ini itu juga dapat berupa perhatian, dapat berupa kasih sayang kepada saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita. Jadi bukan hanya kita memberi berupa materi atau benda yang kita miliki, tetapi perhatian kita, bagaimana kasih sayang kita, kepedulian kita, perhatian kita kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, tentunya itu juga merupakan rasa kasih kita dalam memberi kepada saudara-saudara kita. Seorang sahabat tentunya harus memperhatikan betul apa yang menjadi kebutuhan dari sahabat-sahabatnya.
Sehingga ia harus tahu bahwa apa yang bermanfaat bagi sahabat-sahabatnya, itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang sahabat yang baik kepada saudara-saudara kita atau kepada sahabat-sahabat kita. Kalau Tuhan Yesus sebagai sahabat yang baik sudah memberikan nyawanya bagi kita, bagi adik-adik di rumah, bagi kakak, apakah yang juga kita harus berikan kepada saudara-saudara kita? Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita karena Dia mengasihi kita. Apakah yang harus kita juga korbankan untuk sahabat-sahabat kita? Tentunya ada rasa kepedulian, ada rasa kasih sayang kepada saudara kita. Kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Karena Tuhan mengasihi orang yang mengasihi sesamanya manusia. Di sini Yonatan mengasihi Daud sahabatnya seperti dirinya sendiri. Karena itu kita juga diajarkan, kita diingatkan lewat perenungan pada minggu pagi ini bahwa kita senantiasa dapat menjadi sahabat yang baik, dapat senantiasa menjadi teman yang baik kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita, tanpa ada hitung-hitungan lagi kepada saudara kita. Seperti dalam ilustrasi tadi, kita harus memberi dengan ketulusan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh kita terima dengan baik, kita dengarkan dan kita mewujud nyatakan itu dalam sepanjang hidup dan kehidupan kita. Terpujilah Kristus, terpujilah firman-Nya. Amin. Ya, demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Ida, yang dimana di sini mengajarkan bagi kita semua tentang persahabatan Daud dan Yonatan, yang dimana dia suka memberi. Dan mari adik-adik kita mau belajar untuk bisa memberi apa yang ada pada diri kita sendiri kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Seperti apa yang mereka butuhkan, dukung dalam doa saat teman kita sakit, memberi mereka yang kekurangan atau yang membutuhkan sesuatu yang mereka tidak dapatkan dari kita. Karena itu adik-adik, mari kita menyanyi satu buah lagu dari PKJ 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ya, baik adik-adik, saya mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan Imam Rasuli yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengan itu, mari kita mengangkat satu pujian PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, terima kasih adik-adik. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Kakak Ida. Iya adik-adik yang kekasih, kita sudah memberikan persembahan syukur kita dan kita duduk yang manis, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih kalau Tuhan sudah boleh menyertai kami dalam ibadah ini. Secara khusus Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah boleh mendengarkan berita firman-Mu. Kami anak-anak-Mu sudah boleh mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, mampukan kami anak-anak-Mu untuk dapat menjadi sahabat yang baik bagi saudara-saudara di sekeliling kami, atau menjadi saudara yang baik bagi sahabat-sahabat kami. Kami percaya Tuhan bahwa lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini, itu dapat kami nyatakan dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami membawa akan kehidupan adik-adik kami dalam kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati baik pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, bahkan apapun yang adik-adik kami lakukan Tuhan. Biarlah semua yang mereka lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karuniakan kesehatan, kekuatan, berkati tumbuh kembang bagi adik-adik kami Tuhan, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kami kembali boleh bertemu dalam satu ibadah, karena Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan juga mau memberkati orang tua kami dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada orang tua kami. Biarlah Tuhan, orang tua kami boleh bekerja dengan baik, dengan jujur, dan dari dalamnya ada berkat Tuhan
yang Tuhan boleh sediakan lewat pekerjaan yang orang tua kami kerjakan. Karuniakan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi orang tua kami, dan biarlah ia dapat membimbing, menjaga, dan memelihara akan kehidupan kami anak-anak-Mu, karena orang tua kami adalah wakil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau senantiasa memberkati orang tua kami Tuhan, bapak dan mama kami, kakek dan nenek kami, bahkan seluruh anggota keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, biarlah selalu ada sukacita dan damai sejahtera yang senantiasa dirasakan oleh keluarga kami, sehingga keluarga kami dapat menjadi keluarga Kristen yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat segenap kakak-kakak pengasuh dari kelas balita hingga sampai ke remaja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga mereka, dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa mau pakai kakak-kakak pengasuh dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan juga sudah percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, lewat ibadah kami pada pagi hari ini, kami juga anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan syukur. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua asalnya daripada Tuhan, dan kami kembalikan Tuhan dengan penuh pengucapan syukur. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati apa yang sudah kami berikan ini, sehingga dapat kami pakai untuk kelangsungan pelayanan di tengah-tengah dunia ini, secara khusus Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu Pauk Laheroi. Bahkan apa yang masih ada pada orang tua kami, kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga dapat kami pakai untuk kelangsungan hidup dan kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan keluarga kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan menyelesaikan akan ibadah kami. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menyertai kami dari awal, kami percaya bahwa sampai akhirnya nanti Tuhan akan terus memberkati kami. Inilah syukur kami ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah boleh mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, saya ngajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian dari PKJ 275, Perintah Baru. Ya. Perintah baru beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi, sehingga orang akan tahu Engkau kalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu Engkau muridku, jikalau saling mengasihi.
Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tenang dan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.